Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Sapaan Rohani hari ini bertemakan Yesus, Imam Besar Agung. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Ajarilah kami dapat mengerti pelayanan dan karya Kristus sebagai Imam Besar Agung yang luar biasa. Sehingga kami pada pagi ini dapat dikuatkan, dapat diberi semangat, dan dapat pertolongan dari Tuhan. Kudus dan layakkan kami Bapa, sebelum kami membaca sabdamu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah berdasarkan dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 14. Apa artinya Yesus Imam Besar Agung? Imam besar pada zaman dulu adalah orang yang menjadi perantara antara Allah untuk umatnya. Juga sebagai perantara umat kepada Allah. Sehingga umat Israel pada zaman dulu, ketika dia ingin memberikan korban persembahan, maka dia menyampaikan melalui imam besar. Saudara-saudara, tetapi Ibrani mau mengatakan Yesus Imam Besar Agung itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena tidak sama dengan imam besar yang lain. Karena imam-imam besar yang lain itu adalah memberikan korban melalui hewan yang dipersembahkan pada zaman itu. Tetapi Imam Besar Agung Yesus Kristus, dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba yang dikorbankan. Saudara-saudara, paling tidak pada pagi ini saya ingin membacakan satu ayat. Apa artinya Yesus Imam Besar Agung bagi saudara dan saya melalui Ibrani pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan bersabda dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mau mengatakan kepada kita, ketika Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung, dia sungguh-sungguh melakukannya itu mendalam dan seluruhnya. Bahkan yang dipakai istilah oleh surat Ibrani adalah dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Itulah yang dia lakukan untuk saudara dan saya. Bukan hanya sekedar dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Bukan hanya sekedar dia menyelamatkan kita dengan cara menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani. Bukan hanya dia mendamaikan antara saudara dengan Allah. Tetapi seluruh pelayanan Imam Besar Agung ini tidak hanya sebuah pengorbanan, kesetiaan, dan ketaatan, tetapi dengan diwarnai dengan ratap tangis dan air mata. Saudara-saudara, paling tidak ada dua hal. Tuhan Yesus melayani saudara dan saya dengan ratap tangis dan air mata. Yang pertama, dia menangis untuk saudara dan untuk saya. Pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita tidak mampu menghadapi
dosa dan semua hukuman akibat dosa itu. Pada saat kita gagal untuk keluar dari kebiasaan dosa dan kehidupan yang dipenuhi dengan dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dia menangis saat ketika kita tidak berdaya. Di dalam air mata dan tangisan dan pengorbanan itulah dia mengalahkan maut dan dia bangkit. Itulah air mata dan tangisan Kristus ketika kita tidak berdaya. Hari ini, di antara saudara percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, tetapi saudara merasa saudara sungguh terpuruk dan sungguh tidak mampu apa-apa, bahkan lumpuh, karena saudara sadar saudara telah betul-betul tidak berdaya untuk menahan diri saudara, termasuk mengendalikan emosi saudara. Di saat seperti itu, pandanglah wajah Yesus yang menangisi saudara. Menangisi kenapa? Bukan karena Kristus tidak berdaya. Menangisi saudara supaya saudara datang dan mempercayai bahwa kuasa kematian dan kebangkitannya akan membuat saudara juga mati dan bangkit untuk meninggalkan dosa dan sifat dan karakter saudara. Saudara akan move on dan bangkit dengan sesungguhnya. Siapapun saudara, apapun kegagalan saudara, dan betapa beratnya penderitaan saudara hari ini. Yang kedua, Yesus meratap dan menangis dengan air mata di dalam mempersembahkan pelayannya untuk saudara dan untuk saya. Mengapa dia meratap dan mengasihi saudara dan saya? Karena masih banyak hari ini kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya betapa jauhnya kita meninggalkan Tuhan. Betapa luar biasanya kita mempercayakan diri kepada jaminan yang tidak pasti, entah itu harta benda, entah itu diri sendiri, entah itu kekuatan orang atau apapun. Sadarlah saudara, bahwa yang saudara pegang itu pada suatu hari akan saudara lepas. Dan saudara tidak mampu apa-apa. Kecuali imam besar agung yang telah mati dan bangkit itu menangisi saudara supaya saudara kembali menyadari. Jikalau engkau berjalan dengan cara hidup, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang saudara punya, mengandalkan kehebatanmu, suatu hari engkau pun akan menyadari bahwa engkau bukan siapa-siapa. Dan engkau ternyata adalah debu dan akan kembali pada debu. Justru imam besar agung itulah yang akan merubah saudara dan saya. Dari debu yang akan kembali menjadi debu. Tetapi dari debu, karena pengorbanan dan penyelamatannya, kita akan menjadi serupa segambar dengan Allah. Kita menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, yang sudah diperbaharui dan sudah menjadi manusia baru yang berharga di mata Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh melihat Yesus menangis untuk saudara dan menangis untuk saya sebagai imam besar agung, agar hidup kita memancarkan mata akhir kehidupan yang keluar dari diri Kristus sendiri, sehingga hidup kita mempunyai arti dan mempunyai arti bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, yang menangis dan meratap untuk menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya air mata yang Engkau curahkan itu sungguh menyadarkan dan mengingatkan kami, agar hidup kami akan mengalirkan mata air kehidupan daripada. Tolonglah kami yang saat ini terpuruk, tidak berdaya, putus asa, karena kami sungguh tidak merasa mampu untuk berdiri. Tolonglah kami yang saat ini tidak sadar bahwa kami senantiasa bergantung pada diri kami sendiri
pada harta, kepada segala hal yang sebetulnya sementara. Kiranya hidup kami saat ini benar-benar berpaut kepadamu, Tuhan Yesus, Imam Besar Agung. Sehingga hidup kita boleh merasakan pelayanan air matamu, sehingga membuat mata air kehidupan yang menjadikan kami manusia baru dan mengalirkan mata air kehidupan bagi keluarga kami, masyarakat kami, dan semua orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.